Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dari Sayyidil Arabi wal Ajam di Syafa'ati wa Rayatul Marah wa alihi wa sahbihi wa surti wa rahkah wa hadiyatan min al-mu'allif hadha kitab al-mukarram Al-Syekh Al-Imam Abdul Rahman bin Ahmad Al-Fatih sahibul Naqam wa Syekh Al-Mu'allim Muhammad Syafi'i Adami wa Syekh Al-Qayyim Al-Syufi wa Syekh Al-Namsiri wa Syekh Al-Qurni ولمشايخنا ولمعلمينا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا أجمعين ولفتوح العلم والحلم والحكمة والحكم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yasbuka bi'ilmihi wa la lil jahili an yasbuka bi jahlihi wa bis sanadi lil muttasili ila al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa lana an naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ya, al-bab ar-rabi' wa tanazulna fi dzikrillah. Ini bab menerangkan tentang neraka. Ya, jadi kita hari ini bahas tentang neraka dan hal-hal yang ada di dalamnya. Tujuannya apa? Agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya kita semakin menjalankan perintah-perintah Allah dan semakin menjauhi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seperti itu ya, basyirun wa nadhirun, ada kabar baik dan juga ada nadhirun, peringatan. Nah, neraka ini adalah peringatan bagi kita orang-orang yang beriman, ya, agar jangan sampai satu hari atau sedetik pun mampir ke yang namanya neraka. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fil khabari, pada sebuah kabar, ya, dalam sebuah hadis dikatakan anna Jibril alaihi salam, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, artinya bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, siflin nar, wahai malaikat Jibril, tolong, ya, tolong berikan kepadaku sifat-sifat atau apa aja atau secara detail apa sih neraka itu. Kata Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, nanya, hai Jibril, tolong kabarin saya neraka itu kayak apa sih? Kata baginda Nabi kayak gitu. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, Inna Allah Ta'ala khalaqan nara, ya, fa'awqadaha al-fa'amin hatta ihramat. Ya. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka itu menyala selama 100 tahun sehingga selama 1000 tahun, selama 1000 tahun sehingga dia menjadi merah. Didiamin api neraka berkobar menyala sampai dia apinya berubah warna merah. Tsumma awqadaha al-fa'amin hatta abyadhat. Kemudian didiamin lagi tuh selama 1000 tahun sehingga apinya itu berubah menjadi warna putih. Yang tadinya merah berkobar selama 1000 tahun akhirnya berubah menjadi putih. Gitu. Tsumma awqadaha al-fa'amin hatta iswadat, kemudian didiamin lagi, dia berkobar lagi itu api selama 1000 tahun, lalu api itu berubah warnanya menjadi hitam pekat. Ya, dalam hadis ini dikatakan
Fahiya saudaun kallailil muslim. Ya, saking hitamnya api itu diibaratkan seperti malam yang gelap gulita, malam yang sangat gelap. Itulah apinya. Ya. La yanfa'u lahibaha wa la tamkharu jamratuha. Dan itu api la yanfa'u, nggak pernah padam. Ya, api nggak pernah padam. Api yang nggak pernah padam, lahibaha wa la tahmaru, dan ya apinya nyalanya itu kilatannya artinya. Wala tahmadu jamrataha, dan juga tidak pernah padam bara apinya itu. Jadi baranya nggak pernah padam, nyala apinya, kilatan apinya itu juga nggak pernah padam. Qala Mujahid, kemudian berkata Imam Mujahid, inna li jahannama ayatun, ya, dalam riwayat lain dikatakan oleh Imam Mujahid, sesungguhnya di neraka jahanam itu, di dalam jahanam, hayatun, ada ular, di dalam neraka itu ada ular. Ka'anakil bukti, yang mana besarnya ular itu seperti lehernya onta, diameternya itu seperti diameter onta lingkaran, kata yang Mujahid. Wa aqaribun, dan di dalam neraka itu ada yang namanya kalajengking. Kalbirol, yang besarnya itu sebesar keledai. Ya, kalau ibu tahu keledai itu kayak budak itu kecil lagi ya, lebih kecil dari budak. Gitu. Nah, itu segede gitu dari Mujahid. Fayah robu ahlun nari ilanari. Jadi para ahli neraka ini kerjaannya neraka itu lari, gitu, bang kabur. Ya, itu ahlun nari ilanari. Jadi ahli neraka itu di dalam neraka itu lari menghindar dari ular dan kalajengking tersebut. Ya, min tilkal hayat, ya, wal aqarib, lari dari kejaran ular dan kalajengking tersebut. Ya. Fatakhudhu bisyafahihim, maka apabila dia dapat ngambil atau mematok, gitu ya, mematok bibir para penghuni surga, bibirnya kena gitu ke patung, ya. Patung syatu ma baina sya'ri ila zabrihi, maka si ular tersebut, kalajengking tersebut, kalau di bibirnya bibir itu langsung dirobek, ya, baina sya'ri, dari kepalanya ila zabri, ya, sampai ke kuku para penghuni surga. Jadi dirobek kepalanya, dikulitin kayak kambing kalau bisa potong kita sesek tuh, ya, kulitnya kita buang, kita pisahin. Itu kayak gitu loh. Ketika ular tersebut dapat menangkap, kalajengking tersebut dapat menangkap penghuni surga, itu langsung dikulitin, ya, di saking mencekamnya. Melangkah ngomong bersama-sama. Pama yang jihim juga illal harbi ilana, maka gak ada yang dapat dilakukan oleh penghuni neraka, ya, yang jihim, ya, tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka minha, dari neraka, illal harbu, ya, illal harbu ilana, kecuali dan lahir dari neraka satu ke neraka yang lainnya. Kalau dia mau kabur, ya kabur ke neraka lain. Gitu, kabur lagi, ya. Allah taruh makhluk yang menghuni neraka itu, dua itu menurut kitab yang kita baca ini. Waruya, dan diriwayatkan an Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil nari hayatun illa anaqil ibil. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah berkata, kalau di dalam neraka itu ada ular yang semisal leher onta, ya, semisal leher onta. Fatalladahu tahadahu, maka apabila menggigit ular tersebut, ahadahum, salah satu di antara penghuni neraka, ya, la ghada yajidu alimaha arba'ina sarifan, maka ketika dia digigit, rasa sakitnya itu gak akan pernah hilang selama 40 tahun. Ya, karena apa? Neraka itu tempatnya azab, tempatnya siksaan. Kalau di dunia ini siksaan ada yang paling pedih, maka neraka itu lebih pedih. Nah, kita suka dengar tuh, ya, malah ainul raqat wala udhun sami'at, itu kan surga. Neraka pun sama. Malah ainul raqat wala udhun sami'at.
Ya, kalau kita pernah melihat siksaan yang pedih di dunia, maka neraka itu lebih pedih. Ya, dipatok ular, bukan ular berbisa aja, itu sakitnya kita ampun. Jangan ular hewan kecil tawon gitu ya, kita disengat gitu, itu sakitnya juga bisa meriang. Ya, apalagi patok ular, ini ularnya segede leher otak diameternya, ya, adanya di neraka lagi. Ya, adanya di neraka. Waruya dan diriwayatkan an Zaid bin Wahb an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, inna narakum, jadi diriwayatkan dari Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna narakum, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk neraka, inna narakum, sesungguhnya api kalian ini. Jadi kan penduduk neraka pada berkumpul di neraka, dibilangin sesungguhnya nih api yang kalian rasakan ini, ya, narakum hadhihi juz'un, ini adalah baru satu bagian, ya, min sab'ina juz'an min tilkan nar, dari 70 bagian yang terdapat di dalam neraka. Bayangin, 70 bagian, satu bagiannya udah modelnya kayak begini. Ya, gimana yang kalau digabungin 69-nya lagi, berat siksaannya ini. Ya, kayak gitu loh. Jadi sangat begitu. Walaula annaha darabat fil bahri, seandainya bahwasanya api itu dicelupkan, dicemburin fil bahri di lautan marrataini, selama 2 kali, sebanyak 2 kali itu ke laut. Kan laut isinya air tuh, ya. Ya, marratain sebanyak 2 kali, mantafa'tum minha bisyai'in, maka tidaklah kalian dapat memanfaatkan api itu juga. Ini api panas. Kita misalkan ada ini, dan misalkan baju kita kebakar gitu ya, baju kita kebakar, kita panik, kita cemburin ke air, hilang. Nah, ini diriwayatkan seandainya itu api dicemburin ke dalam laut, ya kan, dicemburin lagi sekali, ya, dikatakan lagi ini api ini belum kita bisa ambil manfaatnya, ya, nggak bisa buat masak, nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa. Kenapa? Saking panasnya. Karena kalau api kita buat masak, itu masak-masak di rumah kayak kompor, ada apinya panas kan ya. Cuma panas api itu bisa kita manfaatin, ya, panas nggak panas, pasti bisa kita manfaatin. Kalau seandainya ada kebakaran gitu, itu besar panas, bisa nggak kita manfaatin buat masak? Nggak bisa. Oh, seperti itu. Saking panasnya api malah nggak bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, inna narakum hadhihi, sesungguhnya api kalian ini yang kalian rasakan dalam neraka ini, tata'awwadu min nari jahannam, api ini tuh minta perlindungan kepada api neraka jahannam. Jadi ini baru sebagian kecil dari neraka jahannam yang Allah janjikan buat hamba-hamba Allah yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruya, dan diriwayatkan fil khabari, dalam sebuah hadis dan sebuah kabar, Allah taala arsala Jibril alaihi salam. Jadi pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala nyuruh malaikat Jibril untuk ke neraka. Ya, ila malakin nari, untuk menemui penjaga pintu neraka. Jadi Allah nyuruh, ya Jibril, sana pergi. Kemana ya Allah? Pergi ke neraka, temuin penjaga pintu neraka. Bi anna ya'khudha min nari, untuk apa? Untuk meminta an ya'khudha min nari, untuk minta api. Kata Allah, ya Jibril, pergi ke neraka. Temuin pintunya, apa? Temuin penjaga pintunya, kau minta api sama si penjaganya itu. Lalu malaikat Jibril pergi ke neraka. Fayati biha ila Adam alaihissalam. Nanti kalau kamu dapat apinya, kau bawakan api itu ke Nabi Adam alaihissalam. Hatta yang biha ta'aman, sehingga Nabi Adam ini bisa masak makanan. Gitu. Jadi Allah nyuruh malaikat Jibril, biar malaikat Jibril ke neraka minta api, lalu serahkan ke Nabi Adam buat keperluan Nabi Adam memasak. Qala ya malaku, lalu berkata ya malaikat tersebut. Jadi si malaikat Jibril bilang ke malaikat Jibril, ke malaikat penjaga neraka,
yang minta api disuruh Allah untuk diberikan kepada Nabi Adam. Lalu ya qala malakum, berkata di penjaga neraka ini, malaikat penjaga neraka, ya Jibril, hei malaikat Jibril, kam turidu minan nar, berapa yang kau perlukan? Berapa yang kau perlukan dari api ini? Ya. Qala Jibril, maka berkata malaikat Jibril, uridu minha miqdar tamratin, aku cuma butuh dari api tersebut seukuran buah kurma segini doang. Buah kurma ya, itu pernah lihat kan buah kurma ya, segini-gini kurma paling segini ya. Nah ini saya sama segini kurma yang standar kita makan. Nah itu bilang saya butuh api itu seukuran buah kurma. Malaikat Jibril berkata kepada malaikat penjaga pintu neraka. Qala malaikat, berkata di penjaga pintu nerakanya di malaikat ini, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, lau a'taitaka, ya seandainya ya lau a'taituka, seandainya aku memberikan kepadamu miqdar tamratin, api ini seukuran buah kurma, kata malaikat penjaga neraka, ya lada basab'a samawati wal ard nabata, begitu ya, kata malaikat penjaga pintu neraka begitu. Lau a'taituka miqdaru tamratin lada basab'a samawati wa ardina, hai malaikat Jibril, seandainya aku berikan kepadamu api ini seukuran buah kurma, pastilah hancur 7 lapis langit berikut bumi-buminya. Jadi kalau malaikat Jibril dikasih seukuran buah kurma di bawah itu diberikan kepada Nabi Adam, itu langsung hancur 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, hancur semua. Cuman seukuran buah kurma. Ya. Lalu malaikat Jibril berkata lagi, miqdar nawatiha, ya udah kalau nggak boleh seukuran buah kurma, ya miqdar nawatiha, ya udah seukuran bijinya aja. Seukuran biji kurma. Qala, lalu malaikat penjaga pintu neraka berkata, lau a'taituka ma turidu, seandainya aku berikan kepadamu apa yang kau inginkan, artinya api neraka itu sebesar biji buah kurma, ya lam tanzil minas sama'i qamratan, tidak akan pernah turun dari langit itu hujan. Tetesan-tetesan hujan itu gak bakal pernah turun. Saking panasnya, seandainya turun udah muak di atas. Wah, baru turun, wah, kenapa? Di bawahnya direbus, dipanasin, ya. Katanya gitu. Walam tanbat fil ardi nabata, dan gak akan pernah tumbuh di muka bumi itu tumbuh-tumbuhan. Karena saking panasnya. Kita bisa lihat padang pasir, ya gurun. Ya gurun-gurun di negara yang bergurun tuh, kayak di Saudi Arabia, aman banget negara-negara Timur Tengah, ya, negara Asia Tengah. Atau di Cina ada gurun-gurun itu nggak ada tumbuhan, ada tumbuhan khusus. Kenapa? Karena panasnya yang tidak memungkinkan tumbuhan-tumbuhan itu banyak tumbuh di daerah dan iklim kayak gitu. Nah ini api neraka seukuran biji buah kurma. Seandainya malaikat penjaga neraka memberikan kepada malaikat Jibril seukuran biji buah kurma, itu langit nggak akan pernah nurunin hujan, bumi nggak bakal pernah nurunin tumbuh-tumbuhan. Ya saking panasnya. Tsumma nada Jibril, kemudian malaikat Jibril memanggil Allah, artinya ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi wahai Tuhanku, kam akhadha minan nar, berapa yang harus aku minta, ya minan nar, dari api tersebut yang akan aku berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, khudh mintalah ya Jibril miqdara dzarratin minha, ya seukuran dzarrah. Ya malaikat Jibril minta kepada malaikat penjaga neraka, ya miqdar dzarrah, seukuran dzarrah. Dzarrah itu kalau di Quran dikatakan sih biji sawi gitu ya, artinya saluran terkecil. Kalau kita terjemahin dari semut, kalau ibu pernah melihat semut yang halus kan ada ya, semut bulan yang berbahaya. Nah malaikat Jibril disuruh minta seukuran semut yang paling kecil,
Ya, minta aja ke malaikat penjaga pintu neraka seukuran semut yang paling kecil, bukan seupil. Kalau seupil mungkin masih gedean mobil kita. Apalagi kalau kita habis jalan-jalan, seupil masih gede kok. Ini satuan yang paling kecil. Minta sama malaikat penjaga pintu neraka. Akhirnya malaikat Jibril mendatangi malaikat penjaga pintu neraka. Fa'akhadha Jibril minha miqdara dzarrah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat penjaga pintu neraka agar memberikannya miqdara dzarrah, seukuran dzarrah, semut yang paling kecil, yang butiran pasir kali ya, seukuran butiran pasir. Ya. Wa ghamsaha bin nahri sab'ina marratan. Lalu malaikat Jibril ini mencelupkan si api neraka yang udah dikasih ini, yang kecil, itu diceburin ke dalam sungai sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Diceburin dulu biar anuh. Kalau kita ngangi, kalau mau masak nasi kan taruh di bangku, kita kipas-kipasin gitu. Biar enggak terlalu panas. Ya, diceburin dulu tuh, biar enggak terlalu panas tuh, api baru datang langsung diangkat dulu, biar enggak terlalu panas buat iman. Tsumma ja'a biha ila Adam alaihissalam. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam. Fa wada'aha ala jabalin syahidin. Kemudian tuh api yang udah diceburin ke sungai sebanyak 70 kali itu dikasih ke Nabi Adam sedikit, dan sisanya ditaruh di atas gunung. Ya, jabalin syahidin, gunung yang tinggi. Pada badalikan jabal, maka langsung hancur itu gunung. Saking masih panasnya api neraka. Untuk baru diangkat, udah dinetralisir, udah diangi sebanyak 70 kali, ditaruh di dalam gunungnya langsung pecah, gunungnya langsung hancur. Tsumma raddanna ila makaniha. Kemudian kembalilah api itu ke tempatnya. Ya, wa baqiya dukhanaha fi ahjarin wa hadidin ila yaumina hadza. Kemudian yang tersisa sekarang ini adalah asapnya ya, fi ahjarin, yang terdapat pada ahjar, batu-batu, wa hadidin, dan pada besi, ila yaumina hadza. Makanya di gunung-gunung itu kan banyak mineral ya, pasir-pasir besi ya. Nah, itu sisa-sisa dari apa yang malaikat Jibril lakukan ke gunung, ditaruhnya di gunung. Mungkin kalau taruhnya terakhir di laut yang banyak mineralnya mungkin gitu ya, saking panasnya api tersebut. Fahadhihi nar min dukhanin tilka darrah. Maka api ini ya, dari asap yang tadinya itu sebesar semut ya. Jadi ini api yang kita pakai ini cuma sisa asapnya doang, asap panasnya dari api neraka. Faktabiru, maka ambillah pelajaran oleh kalian minha, dari kejadian ini, dari penjelasan tentang api neraka ini, ya mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahluna, sesungguhnya serendah-rendahnya ya ahlun nar adaban, ahli neraka, adaban, azabnya ya, man lahu na'lani, yaitu seseorang lahu yang baginya si penghuni neraka ini na'lani, diberikan dua sendal ya, lahu na'lani min narin, yang terbuat dari api, yukhli minhuma dimari, ketika sendalnya itu dipakai maka ya yukhliya itu berdiri, bergejolak dimari, ininya apa? Otaknya. Karena yulil mirjala fayas'ahu jiranu, seperti mendidihnya panci ya, tembakan bejana panci ketika lagi masak air, fayas'ahu jiranu, sampai dengan mendengar tetangganya. Jadi seolah lagi ibu lagi masak air di panci, mendidih tutupnya bunyi meletak, tetangganya dengar gitu. Nah, bunyi mendidihnya otak para ahli neraka itu didengar sama orang di sebelah-sebelahnya, tetangga-tetangganya. Nah, itu ahwan yang paling ringan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa arghasuhu jamrun, dan gigi geraham
itu jadi bara api merah saking panasnya. Wa syafahahu jamrun juga. Ya syafah, apa namanya, bibirnya juga jadi merah. Jadinya apa namanya? Jadi kayak bara api. Saking menahan panasnya yang di kakinya pakai itu, ya. Walahabun nar yakhruju min ahsya'i batnihi, dan jilatan apinya itu keluar dari perut-perutnya. Padahal yang dia pakai cuma sepasang sendal yang dipakai di neraka. Min qadamaihi, dan juga keluar dari kakinya, ya, dari kakinya itu juga keluar. Wa annahu la yura nafsu asyadu ahli nar adaban, dan bahwasanya, ya, nih, jadi ketika dia dipakai sendal itu dan mendidih otaknya, perutnya keluar api, si ahli neraka ini yang sedang mendapatkan siksaan paling rendah ini bilang ini, wa annahu la yura nafsuhu asyadu ahli nar adaban. Dia mengira kalau dia itu disiksa yang paling berat. Jadi ya Allah, kok hamba disiksa berat banget begini gitu. Jadi dia tuh nyatanya siksaan itu adalah siksaan yang paling berat karena saking pedihnya. Ya, kata Rasulullah SAW, wa innahu min ahwali ahli nar adaban. Sesungguhnya ini adalah siksaan yang paling rendah. Siksaan yang paling rendah yang diberikan oleh Allah kepada penghuni neraka. Dia kiranya itu adalah siksaan yang paling berat. Allah Asim, berkata Imam Asim, inna ahlan nari yad'una malakan. Jadi ahli neraka itu nanti manggil-manggil malaikat. Ya, manggil-manggil malaikat. Dia da'una, mereka memanggil-manggil malaikat. Fala yuraddu alaihim jawaban arba'ina, tapi malaikat enggak mau menyaut, enggak mau menjawab, enggak mau menoleh selama 40 tahun. Tsumma yaruddu alaihim, kemudian kembali lagi kepada mereka, fayaqulu. Ya, malaikat ini balik lagi dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, innakum makithun, sesungguhnya kalian ini diam, jangan banyak ngomong. Gitu. Jadi malaikat mengatakan seperti itu, udah diam, jangan banyak ngomong. Yang benar itu malaikat 40 tahun enggak balik-balik, enggak mau nengok. Ketika 40 tahun balik lagi, malah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf. Ya, innakum majidu, udah seluruhnya diam. Yani maksudnya Tuhan Musallim mengatakan daimuna abadan, udah diam selamanya kalian akan berada di sini. Gitu. Tsumma yad'una, kemudian mereka mengatakan Rabbana, ini dia penyesalan dia nih. Ya, penyesalan dia. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkan kami dari sini. Ya Allah, keluarkan kami dari sini. Fa'in udna, maka sesungguhnya apabila kami balik lagi ya, fa'inna zalimun, maka kami ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya gini, balikin lagi kami ke dunia. Kalau kami di dunia nanti berbuat yang buruk, kami bakalan masuk lagi ke sini. Nah, itulah kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi ini menggambarkan betapa pedihnya siksaan di neraka. Fala yujibuhum miqdara ma kana fid dunya marratain. Ya. Maka tidak akan dijawab mereka ya seukuran 2 kali keliling dunia. Jadi seukuran kita berjalan mengelilingi dunia 2 kali. Nah, itu enggak akan pernah dijawab jeritan-jeritan mereka. Tsumma yaruddu alaihim, kemudian kembali mereka biqaulihi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ikhsha'u fiha wa la tukallimun, dan tinggallah kalian dengan hina, wa la tukallimun, dan jangan banyak ngomong. Jadi nggak dikasih hujah, nggak dikasih nggak dikasih mengeluh, nggak dikasih berkeluh kesah. Qala Nabi alaihissalam, berkata Nabi Muhammad SAW, fawallah, ya demi Allah, ma yatakallamul qaumu ba'daha, tidak akan ada yang ngomong lagi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Jadi ketika Allah bilang ya, wala tukallimun, jangan kalian ngomong, maka enggak ada lagi penduduk neraka yang bisa ngomong. Ya, bi kalimatin wahidin, dengan satu kata aja bisa. Wa makana ba'da dzalika illa zafirin, dan setelah itu yang terdengar hanyalah teriakan, wa syahidin, dan rintihan-rintihan fitnah. Itu jadi cerita, nggak ada yang bisa manggil-manggil, nggak ada yang bisa ngadu.
Jadi cuma dia berhenti dan berteriak. Wa aswatuhum, dan suara-suara mereka tusyabbihu aswatal himar. Ya, suara-suara mereka nanti serupa dengan suara-suaranya keledai. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa udah disiksa, nggak boleh ngomong. Ketika kita ngomong, suara kita cuma kedengaran jelita dan teriakan. Gitu, ya. Wa awwaluha zafirun, yang pertama itu adalah teriakan. Wa akhiruha syahiqun, dan yang terakhir adalah rintihan-rintihan para ahli neraka. Ya, wa qala Jibril, ini benar itu. Tadi tidak, tidak dia. Ibu Jibril ini dia menantu. Itu memang intinya dari Rasulullah SAW diutus. Basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira berupa surga, nadhiran dan berupa peringatan yaitu neraka. Maka kita ketika mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan neraka, ya tujuannya memang itu agar kita semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Rasulullah, hal-hal yang buruk dijauhi, hal-hal yang baik kita perbanyak untuk kita jalani. Nah, terakhir, paragraf terakhir ini. Qala Jibril, berkata malaikat Jibril alaihi salam, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan," demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran dan menjadi seorang nabi. "Lau anna mithla thaqaba ibratun fataha minha jihatul masyriq." Maka apabila neraka itu diberikan lubang, dibolongin gitu. Misalkan seandainya Allah memberikan lubang, lubangnya itu seukuran lubang jarum. Jarum kentul kan itu jarum kentul yang dilubang kasih lubang. Ya. Minha jabhatul masyriq, dari arah timur, arah barat, dari timur tengah. Di sana dikasih lubang sebelah sana. Ya. La tarafu ahlul maghrib min shiddati harrihi, maka semua penduduk yang ada di barat itu kebakaran semua. Jadi di barat itu gak bakal ada kehidupan seandainya neraka itu dilubangi seukuran jarum. Itu makanya kalau ada kan anak saya dulu waktu masih SMP, SD itu gitu, lagi panas banget, ada yang bercanda neraka bocor itu neraka bercanda kayak gitu lah tuh. Lagi cuacanya panas itu yang banget tuh. Jadi menolak ke atas, neraka bocor. Enggak. Kenapa? Karena kita masih hidup. Ya, menurut hadis ini apa? Ketika neraka benar-benar bocor seukuran jarum di sebelah timur, maka yang di barat mati semua, kebakaran semua. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, dan demi Zat yang mengutusmu dengan hak, ya, menjadi seorang nabi. Lau anna tauban min thiyabi ahlina, ya, seandainya baju, ya, baju di satu baju di antara baju-bajunya penduduk ahli neraka, uliqa digantung. Bainas samai wal ardh, di antara langit dan bumi. Jadi satu orang penduduk neraka bajunya dibuka, digantungin tuh di antara langit dan bumi. Lamatu min harriha lamma yajiduna min natniha, maka mati semua manusia, ya, semua makhluk akan mati min harriha, karena panasnya baju itu, yajiduna min natniha, karena juga karena bau busuknya. Itu baju digantungin di tengah-tengah langit dan bumi, maka kehidupan itu akan hilang. Kenapa? Karena bajunya itu panas dan mengeluarkan aroma busuk. Ya kayak kita kalau pernah ada pakai tikus di rumah, kan begitu susah ya. Begitu susah, kayaknya berasa busuk. Begitu dulu, nggak bisa tidur. Nah, ini bajunya penduduk neraka. Ya jangan baju neraka, nah baju kita gitu ya. Sudah beberapa minggu kelupaan dicuci, atau taruh di ember kebenaran basah. Nah, udah seminggu itu mencucinya juga repot. Nah, itu baru baju kita sendiri. Nah, ini baju penduduk neraka semua mati dan seandainya digantung di antara langit dan bumi. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, dan demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak. Lau anna dira'an min silsilatil lati dzikraha Allah Ta'ala fi kitabihi wa ta'ala al-jabal. Seandainya lau anna dira'an, seandainya satu diro kurang lebih 61,6 cm, satu diro, enggak sampai 1 meter, ya, centimeter. Jadi seandainya rantai, ya, diro'an min silsilah,
satu dirok dari rantainya penduduk neraka, ya yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an, wa qa'ada jabal, itu rantainya ditaruh di atas gunung. Ya, lana bil jabali hatta yablugha al-ardi sabi'ah, maka itu gunung hancur sampai tembus ke bumi yang ketujuh. Jadi ambus gunungnya hancur sampai bumi juga gitu. Ya, seandainya itu rantainya ditaruh dalam gunung. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, kata malaikat Jibril, demi zat yang telah mengutusmu sebagai seorang nabi dengan hak. Lalu anna rajulan min ahli nari, ya, seandainya ada satu orang dari penduduk neraka itu yu'adzabu bil maghribi, lihat ya, lahtaraqa minal man bil masyriqi min siddati adabihi. Jadi seandainya ada seseorang disiksa, ya, penduduk neraka nih, penduduk neraka disiksa di bagian barat, ya, bagian barat nih, maka orang-orang yang di bagian timur semuanya juga pada kebakaran, pada mati. Kenapa? Gara-gara pedihnya siksaan ahli neraka itu. Kita kan ada orang ini, ada orang disiksa di bukit gitu ya. Orang saya kemarin malam itu di bukit di rumah gitu. Aduh jangan di rumah gitu ya, kagak kuat. Nah ini seandainya ada orang mapang penghuni neraka dikeluarin, ditaruh di bagian barat alam semesta ini, maka yang di bagian timur juga akan merasakan pedihnya. Karena dia melihat apa? Dia melihat betapa pedihnya dia disiksa. Ya, hamluha syadidun, panasnya itu sangat. Wa qa'ruha ba'idun, dan dasarnya neraka itu sangat jauh. Wa hatabuha nas wal hijarah, bahan bakarnya, hatobnya itu ya kayu bakar. Kalau hatob kayu bakar, tapi di sini jadi bahan bakar gitu ya. Bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu yang dibikin jadi berhala, disembah-sembah manusia yang nggak mau beribadah, itu jadi bahan bakarnya di neraka. Wa syarabuhal hamim, dan minumannya itu adalah minuman yang sangat panas. Wasyadid itu artinya nanah bercampur darah. Jadi dia itu siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.